Saya dipatasi dia dulu untuk balik marahnya dari kodena sabar norita nairin angin atau bombang, kemudian baru bisa mendapatkan ikan yang banyak. Semakin besar ikan yang hendak dipancing, semakin besar pula umpan yang harus dibuang. Seorang pemimpin tidak akan berhasil dalam kepemimpinannya tanpa memiliki kesabaran. Sabar memimpin, sabar dikritik walaupun kritikan itu dapat menjatuhkan bagi dirinya. Nabi Muhammad SAW berhasil merubah dunia dari alam jahiliyah menjadi alam islami, dari masyarakat kufur menjadi syukur, dari masyarakat biadab menjadi masyarakat yang beradab, dari masyarakat frustrasi menjadi masyarakat yang berprestasi, dari dulunya penyembah berhala menjadi peraih piala dan pahala, dari dulunya suka menanduk menjadi tunduk dan tawadu, dari dulunya suka memukul menjadi suka merangkul, dari lawan menjadi kawan, dari pemarah menjadi peramah dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 23 tahun saja. Rahasianya adalah sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang mulia Bapak Ketua Pengurus Masjid Sokerca, yang mulia para pimpinan organisasi di lingkup Pemkab Kabupaten Bone, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh agama, pengurus dan anggota majelis taklim, jamaahnya semuanya yang saya muliakan. Sejak Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan, maka sejak itu pula tantangan, rintangan, hambatan datang silih berganti tiada henti. Beliau dicaci, dimaki, diboikot, dituduh gila, dituduh penyihir, bahkan direncanakan untuk dibunuh. Namun kesemuanya itu beliau hadapi dengan tegar, tenang, tegas. Karena walaupun banyak orang yang membencinya, tetapi masih ada juga orang yang sudi menemani beliau dalam suka dan duka, menangis dan ketawa. Di antaranya adalah pamannya yang bernama Abu Talib dan istrinya yang tercinta yang bernama Khadijah. Namun ketika suasana semakin mencekam dan tindakan kafir Quraisy semakin brutal, kedua pendamping ini meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Maka ketika itu bagi Nabi adalah tanggal sengsara, bulan merana dan tahun duka cita. Dalam sejarah dikenal Amul Huzni, tahun duka cita. Dalam suasana seperti inilah terjadi peristiwa Isra dan Miraj, satu peristiwa luar biasa yang penuh dengan kontroversial. Jamaah yang kami muliakan, mengapa peristiwa Isra dan Miraj dikatakan peristiwa luar biasa? Peristiwa ini luar biasa. Nasabasi sampai kejadian. Seditomi tonon di kejadian. Nade na kejadian pai meletus kiamat. Karena dewasa ini banyak peristiwa-peristiwa luar biasa. Banyak penemuan-penemuan luar biasa. Banyak hal-hal yang luar biasa. Tetapi setelah terjadi pergantian waktu dan pertukaran masa, biasa-biasa saja. Tahun 60-an, sarjana muda itu luar biasa. Apalagi Dr. Andus, sangat langka. Luar biasa Dr. Andus tahun 60-an. Jadi malari cik di mana Dr. Andus ya saya tahu. Dr. Andus Ki Haji Muhammad Ya'la, ya, mantan ketua pengadilan tinggi Indonesia Timur. Susah sekali Pak. Kenapa luar biasa waktu itu? SMA saja susah Pak. Tetapi sekarang biasa-biasa saja. Dulu kowe kedua ini merek di Makkah tahu luar biasa ya tuh. Sugi lopo ya tuh. Kowe kedua ini merek Makkah. Apalagi ketelu.
sekarang biasa-biasa saja, Pak. Kenapa dulu luar biasa? 2 kali ke tanah suci, karena Makassar saja susah. Tetapi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu adalah peristiwa luar biasa. Sekarang tahun 2024 tetap luar biasa, dan insya Allah sampai hari kiamat tetap merupakan peristiwa misteri dan luar biasa, karena hanya sekali terjadi pada diri seorang dan tidak terjadi lagi sampai dunia kiamat. Jemaah yang kami muliakan, peristiwa ini dikatakan penuh dengan kontroversial dari dulu sampai sekarang, karena sejak awal peristiwa ini telah membagi manusia itu menjadi 3 kelompok. Pertama, kafir, menolak dengan tegas, diketuai oleh Abu Jahal. Mana mungkin Muhammad berjalan dari Mekah ke Palestina dengan jarak kurang lebih 1.500 km. Nah, yoro tomak temalala dari Mekah dari Palestina itu sama. 1 bulan berangkat, 1 bulan kembali. Muhammad hanya lailan. Lailan itu hanya bagian dari malam, tidak cukup 1 malam. Yoro Muhammad koriola ini karena balik sekarang Muhammad bohong, irasional, tidak mungkin, tidak masuk akal. Pada waktu itu banyak yang murtad. Jadi peristiwa Isra ini ujian keimanan. Ini kelompok pertama, kafir. Yang kedua, kelompok beriman, dipelopori oleh Abu Bakar. Ditanya Abu Bakar maka rotan ngamur sesena kareban kan pala tu Muhammad. Boleh kari malalang dari Makkah ke Palestina. Maka Abu Bakar mabela panayor. Masusa panayor. Aku percaya karena beritanya disampaikan oleh Muhammad, orang yang tidak pernah bohong. Ya Nabi Muhammad masih ditumpahkan peringatan patalaran alamin. Tidak ada yang digelar alamin mendahului Nabi Muhammad. Artinya orang yang tidak pernah bohong walaupun 1 kali. Yang kedua, jadi sejak itu Abu Bakar digelar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang selalu membenarkan berita yang datang dari Nabi. Yang ketiga, kelompok ragu-ragu. Mailo dia tok peri dena tarimi akalan, mailo di paballe masusah karena beritanya disampaikan oleh alamin, orang yang tidak pernah bohong. Jemaah yang kami muliakan, mengawali peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, pertama dibelah dadanya, kemudian dibersihkan hatinya, kemudian diisi dengan imanan, islaman, ilman, wahilman. Dari sini muncul pertanyaan, maka maroto agatina nabi tanah dibisai. 1. Yang kedua, makuramu berkata penapak disengan na asalangan dan nanya asak barkan na rilisari. Aga lo rota agatina nabi tanya to matompo, nabi tanya to pangimpuru, nabi tanya to masekke. Saya kira mapacing atina nabi keimanannya nabi, beliau mendakwakan iman. Kurang lebih 13 tahun Nabi Muhammad di tanah Mekah, yang banyak beliau dakwakan iman. Islaman, beliau mendakwakan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilmunya Nabi langsung dari Allah melalui Al-Quran, melalui ayat wahyu. Kemudian kesabarannya Nabi Muhammad tidak diragukan lagi. Agak pala ya. Ini simbol, bagi saya adalah simbol dan pelajaran bagi umat manusia pada umumnya, wabil khusus umat Nabi Muhammad SAW. Maka dan nigi melo salama, nigi melo salama, tentu melo mana ki salama, nigi melo salama rilalana ala lengan naya. Dan kita semua dalam perjalanan ini, perjalanan menuju Allah. Nigi melo salama dilalana ala lengan naya. Nana disiapan ala lengan doding matang kalau di Allah Taala, sebagaimana Nabi Muhammad di akhir perjalanan Mi'raj sampai berjumpa dengan Allah. Maka pertama adalah tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, hati. Itulah dalam ajaran sufi, makamat, terminal dalam menuju Tuhan. Terminal pertama yang harus dilewati adalah tobat. Kalau ajaran sufi kan takhalli, pengosongan, pembersihan, lalu tahalli, pengisian kembali, lalu tajalli. Hati yang kotor tidak akan sampai kepada Allah Zat yang Maha Suci. Maka hati dulu perlu dibersihkan. Pada nulis salama. Dia nulis banyak menarik hati malasa, hati marwata. Ini pertama dulu Pak. Ya.
Hagalah sanati, megalah sanati. Tapi ada yang parah ini. Apa itu? Di antaranya adalah takabur. Takabur, merasa diri besar, tapi sebenarnya kecil. Orang takabur jangankan masuk surga, iblis dari surga keluar. Jadi dia kaplin atau tempat di surga. Iblis itu boleh surga na surga. Ketika Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam, usjudu li Adam, apa sajadu illa iblis. Sujud mana malaikat? Tetapi iblis tidak mau sujud. Iblis, apa yang menghalangi kamu tidak sujud? Ketika aku perintahkan, singkat jawaban iblis, ana khairu minhu, saya lebih mulia dari Adam. Sombong. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam. Ana khairu minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Dalam logika iblis, api lebih mulia dari tanah. Aku tidak mau sujud, keluar dari surga. Jadi iblis itu kafir bukan mengingkari Tuhan, percaya Tuhan, bicara dengan Allah, tapi membangkang perintah Allah. Kafirlah dia, Pak. Keluar dari surga. Ini bahaya nih, sombong ini, sombong. Angkuh. Orang bisa sombong karena pangkat. Pangkat hanya sementara saja. Boleh jadi hari ini berpangkat, besok tidak ada pangkat. Orang bisa sombong karena kaya, kekayaan pun sementara pula. Karena boleh jadi hari ini kaya, hari ini konglomerat, besok menjadi kaum melarat. Orang bisa sombong karena ganteng, karena cantik, karena cakep, itu pun sementara pula. Karena boleh jadi hari ini ganteng, hari ini cantik, hari ini cakep, 30 tahun ke depan cakep pun. Itu apa Pak, dibanggakan ini. Ada juga yang namanya kesombongan intelektual. Ya bahaya ada yang sombong ini, takabur ini Pak. Ulama bisa sombong Pak, kiai muda bisa sombong, dokter bisa sombong Pak, hafal Quran bisa sombong. Ini bahayanya nih penyakit ini. Hafiz bisa sombong kan? Jadi apa terawih ke rumah si anu Pak, Ustaz anu ini mau tanda falana, ini kan sombong juga ini. Tapi terlalu ngaji sunnah apa lalu? Mau tanda falakun ero? Ini kan sombong juga ini Pak. Ini macam ceramah ke rumah si anu Pak, cuma Ustaz anu. Itu kan tamat serima saja, saya sudah master Pak. Ini juga sombong ini Pak. Ini harus dihilangkan, ini harus dibersihkan ini. Ya, satu. Yang kedua, iri hati. Iri hati, seri hati bicara wina. Desengnya seri hati, seri hatinna. Desengnya seri hati menyamanya wana dari kuma susu itu we. Masusanya wana dari kuma nyamang itu we. Jadi dia nyaman Pak, susah itu yang punya nyaman, nyaman itu yang susah. Dia nyaman ya, namun boleh bolu na ase baru dia tu nasifat nak seri hati minta. Pak kau seri hati, namun pada rane. Seri hati ini harus dibersihkan ini Pak. Kalau kesalahan dalam perjalanan menuju Tuhan, ini harus bersihkan. Jangan kamu lihatkan. Setelah hati ini bersih dari segala penyakit hati, tahalli, lalu tahalli, pengisian kembali dengan akhlak yang terpuji. Apa itu di sini? Imanan. Tadi di lisan itu imanan ini jadi tema tadi ini, meningkatkan iman dan takwa ini. Pentingnya iman ini, Nabi SAW kurang lebih 13 tahun di kota Makkah ini banyak didakwakan. Iman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir. Hari kemudian iman kepada takdir. Ada 6 rukun iman. Tapi kadang-kadang dua yang mewakili semuanya, iman kepada Allah dan iman hari kemudian. Apa? Percaya pada Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam, la ilaha illallah. Puncak kalimanan ni kemataan timbangan. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, dia gari sumpah sangadina pun Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la matluba illallah, tiada tempat meminta kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah, la ghayata illallah, tidak ada tujuan kecuali hanya kepada Allah. Itu ketemu sumpahnya. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Adapun sampadaku, pakkasiyakku, tuaku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan seluruh segalanya. Serahkan segalanya kepada Allah. La ilaha illallah ketika hidup di dunia ini, karena ayah mengazani telinga kanan dan kamat di telinga kiri. Allahu Akbar.
terakhir, la ilaha illallah. Jemaah kami muliakan, diupayakan akidah ini kita meninggal dengan membawa akidah ini, la ilaha illallah, jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man bata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Begini kita mati. Ni semua puade la ilaha illallah dakhala jannah, tawa di surga. Satu. Yang kedua, islaman. Jadi Islam itu ya banyak perbuatan. Kalau tadi iman itu kepercayaan di hati, islaman banyak perbuatan. Kemudian ilman, padisengan. Elo ki salama rilino padisengan panajaji. Elo ki salama ri akhirat padisengan panajaji. Elo ki salama rilino akhirat padisengan panajaji. Kesemuanya ini imanan, islaman, padisengan tidak bisa didapat tanpa dengan kesabaran, khilman, nyemekini nawah, kesabaran. Tidak ada rumus keberhasilan tanpa kesabaran. Tidak ada rumus kesuksesan tanpa kesabaran. Seorang mahasiswa tidak akan berhasil mencapai cita-citanya sarjana, doktor sekalipun, tanpa memiliki kesabaran. Sabar belajar, sabar ujian, kemudian cita-cita baru bisa tercapai. Bahkan seorang petani tidak akan mendapatkan padi yang banyak tanpa memiliki kesabaran. Sabar nori galungnya, mabingku matanan, nina podi na runtu ase maega. Pada maega ase mailona sampa mesti fede maega itu bibit na buari galungnya. Saya dipatasi dari runtu bali maraja na kode na sabar. Sabar nori ta na irin angin atau bombang. Kemudian baru bisa mendapatkan ikan yang banyak. Semakin besar ikan yang hendak dipancing, semakin besar pula umpan yang harus dibuang. Seorang pemimpin tidak akan berhasil dalam kepemimpinannya tanpa memiliki kesabaran. Sabar memimpin, sabar dikritik walaupun kritikan itu dapat menjatuhkan bagi dirinya. Nabi Muhammad SAW berhasil merubah dunia dari alam jahiliyah menjadi alam islami, dari masyarakat kufur menjadi syukur, dari masyarakat biadab menjadi masyarakat yang beradab, dari masyarakat frustrasi menjadi masyarakat yang berprestasi, dari dulunya penyembah berhala menjadi peraih piala dan pahala, dari dulunya suka menanduk menjadi tunduk dan tawadu, dari dulunya suka memukul menjadi suka merangkul, dari lawan menjadi kawan, dari pemarah menjadi peramah dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 23 tahun saja. Rahasianya adalah sabar. Ketika dicaci, dimaki, diboikot, dituduh gila, dirempeki batu darah-darah jena amputuna nabi ta. Malaikat menawarkan, "Oh Muhammad, doamu dikabulkan Allah, minta kepada Allah supaya orang yang menyakiti kamu ditimpakan azab." Malah Nabi berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamuni." Ya Allah, tunjukilah kaumku karena mereka tidak mengerti bahwa aku ini adalah Rasul. Inilah pemimpin, pemimpin yang tidak mengenal dendam, pemimpin yang memiliki kesabaran tiada taranya. Jamaah yang kami muliakan, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Masjidil Haram di masa Nabi atau Masjidil Haram dalam Al-Quran, jangan terbayang bapak-bapak, ibu-ibu sudah haji dan umrah, ada menaranya, ada lantainya, ada kaligrafinya, belum ada itu ya. Jadi di masa Nabi Masjidil Haram itu baru Ka'bah dan halaman sekitarnya. Ini Ka'bah, halaman tempat tawaf, itulah Masjidil Haram. Karena pembangunan pertama Masjidil Haram itu dibangun oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab setelah Nabi wafat. Ya, sini Nabi staring Masjidil Haram itu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Aqsa artinya masjid jauh. Itu jaraknya kurang lebih 1.500 km, jauh sekali. Apalagi waktu itu 1 bulan berangkat, 1 bulan kembali. Itulah ketika Nabi ceritakan, mereka menolak itu. Tidak mungkin. Masjidil Aqsa ini, jadi 40 tahun setelah renovasi Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu dibangun Masjidil Aqsa di Palestina. Siapa yang membangun Masjidil Aqsa ini? Yang menjadi sekarang ini Palestina, Israel sekarang ini, yang ribut-ribut sekarang itu. Siapa yang membangun Masjidil Aqsa? Ada pendapat bahwa yang membangun adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub anak-anak Nabi Ishaq, Nabi Ishaq anak-anak Nabi Ibrahim.
Jadi periwakana Nabi Ibrahim. Inilah yang membangun Masjidil Aqsa. Siapa tuh Nabi Yakub? Nama lainnya adalah Israel. Jadi dalam Al-Quran, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, maka ada di Quran itu, Bani Israel adalah cucu daripada Nabi Yakub alaihissalam. Tapi mereka nakal. Lebih 40 Nabi yang mereka bunuh. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putra Nabi Daud yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena memang Bani Israel itu, jadi Nabi Ibrahim itu dikenal juga Abul Anbiya, bapak para nabi. 25 nabi dan rasul disebut dalam Al-Quran, itu lebih separuh Nabi Ibrahim bersama anak dan cucunya. Nabi Yakub adalah ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam. Ini 12 bersaudara, satu saudaranya namanya Yahuza. Terus ke bawah, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Zulkifli, Nabi Yunus, Nabi Isa, dan semua nabi-nabi Bani Israel. Itulah Israel. Ya. Jamaah kami muliakan. Mengapa tadi ini perlu dibawa imanan, islaman, padisengan nia, asap barakan? Dalam perjalanan menuju Allah banyak tantangan. Dari arah kanan ada suara manggil-manggil, Muhammad, lipat ke yolo. Naganggu Nabi Teh. Siapa itu? Panggilan Yahudi. Dari arah kiri ada lagi Muhammad, dari arah depan ada lagi Muhammad, berhenti dulu. Sangat mengganggu Nabi Muhammad dalam perjalanan. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, salat berjamaah dengan para nabi. Allah Maha Kuasa, tidak masalah. Membangkitkan kembali para nabi tidak ada susahnya bagi Tuhan, bagi Allah. Kemudian terjadi Mi'raj. Di langit pertama seruntuk Nabi Adam. Akan manginan Nabi Adam di langit memulangnya. Isyarat. Maka Muhammad ka ceritana ikan masarin dari Nabi Tayana di palala ya ceritana. Mati yang murena, mati binena, masarin Nabi Ta. Di langit pertama seruntuk Nabi Adam, isyarat nih. Muhammad dipasuku tuh matu Muhammad. Jadi dia pernah terjadi di sebenarnya Nabi Ta. Kamu Muhammad dikeluarkan nanti dari tanah kelahiranmu, kau pindah dan kau hijrah. Tapi jangan bersedih, di tempat hijrahmu umat menjadi banyak. Sebagaimana nenekmu Nabi Adam dikeluarkan dari surga ke bumi, dan di bumi banyak anak-anak, banyak cucunya. Karena Nabi terhibur. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa di langit kedua? Kenapa bukan Nabi Zulkifli? Mengapa bukan Nabi Yunus? Apa isyarat ini? Muhammad, nah kepoku tuh matu Muhammad, lona-lona ke Muhammad, tapi kamu lolos. Sebagaimana Nabi Isa, dikepung Nabi Isa, tapi lolos Nabi Isa. Jadi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tapi diserupakan. Terbukti ketika Nabi majalah hijrah dikepung bulan Nabi Ta, Nabi lolos dari pengepungan dan lolos sampai ke Madinah. Di langit ketiga seruntuk Nabi Yusuf alaihissalam. Isyarat maka ada Muhammad yang ingin membunuh kamu Muhammad, ternyata membela keluarga sendiri, tapi kamu sabar dan akhirnya kamu menjadi pembesar. Sebagaimana Nabi Yusuf yang membuang ke sumur adalah saudara sendiri, tapi Nabi Yusuf sabar dan akhirnya diangkat menjadi pembesar di Mesir. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, isyarat bahwa Muhammad kamu akan diangkat sebagaimana Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, isyarat bahwa Muhammad kamu akan kembali disenangi oleh kaummu sebagaimana Nabi Harun disenangi oleh Bani Israel. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, isyarat bahwa Muhammad kau akan memenangkan pertarungan melawan kebatilan sebagaimana Nabi Musa melawan Fir'aun. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, isyarat bahwa Muhammad kamu akan kembali menguasai Mekah sebagaimana nenekmu Nabi Ibrahim, dialah yang membangun Mekah. Ternyata terbukti semuanya. Tahun ke-8 Hijriah Nabi bersama rombongan dari Madinah memasuki kota Mekah dari arah Mala, Taluratu, dan Pulau berharap digantung di Ka'bah.